Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu laporan yang jujur saja sangat membuka mata dari dokumen Daya Desa Helai 10. Tahu kan, kita sering banget punya satu narasi besar di kepala kita bahwa internet ke daerah pedesaan otomatis bakal bawa kemajuan. Titik, masalah selesai. Tunggu dulu. Dokumen ini benar-benar memaksa kita buat melihat realitasnya lebih dalam. Yuk kita langsung bahas apa sih arti sebenarnya dari konektivitas digital buat masyarakat pedesaan. Kita itu sering banget ngebayangin hal yang romantis kalau bahas masuknya internet ke desa. Coba bayangin, sebuah jalan setapak di desa yang damai, pepohonan rindang, dan tiba-tiba mereka dapat akses internet untuk pertama kalinya. Pasti ada antusiasme yang luar biasa kan? Rasanya kayak dunia mendadak ada di genggaman. Seolah-olah internet ini semacam tongkat ajaib yang bakal langsung menyulap taraf hidup mereka jadi lebih baik saat itu juga. Tapi, mari kita jujur sebentar dan ajukan pertanyaan kritis ini. Apa yang sebenarnya terjadi di detik pertama sebuah desa terhubung ke dunia maya? Nyatanya, realitasnya jauh dari sekedar dongeng indah tentang akses pendidikan atau pasar global yang instan. Laporan ini dengan tegas menantang asumsi kita bahwa sekedar connect itu otomatis jadi kebaikan mutlak, apalagi kalau tanpa persiapan sama sekali. Bagian 1. Bukan ruang yang netral. Nah, ini bawa kita ke satu konsep mendasar yang sering banget terlupakan. Dan ini digambarkan dengan sangat pas lewat kutipan dari sumber kita. Ketika seseorang untuk pertama kali memegang ponsel dan terhubung ke internet, yang ia temui bukan ruang yang netral. Coba tempatkan diri Anda di posisi warga desa yang baru pertama kali online. Anda itu bukan masuk ke perpustakaan rapi yang tenang loh. Anda masuk ke pasar malam digital yang super bising. Penuh dengan orang-orang yang punya berbagai kepentingan. Ada yang memang ingin memberdayakan, tapi nggak sedikit juga yang niatnya memanipulasi. Tanpa kemampuan memilah informasi, pengguna baru ini ibarat berdiri di tengah perempatan jalan raya yang sibuk banget tanpa pegang kompas sama sekali. Bagian 2. Kesenjangan kecakapan digital. Terus, apa sih yang bikin absennya Kompas ini jadi sangat berbahaya di Indonesia? Coba perhatikan kontras data yang mencolok banget ini. Menurut Indeks Pembangunan TIK Nasional 2024, pertumbuhan penggunaan teknologi itu ada di angka 3,21%. Bagus dong, artinya infrastruktur menyebar dengan cepat. Tapi, coba lihat pertumbuhan keahliannya, cuma 0,66%. Bayangkan, kesenjangannya jauh banget. Ibaratnya nih, koneksi internet melaju kencang pakai mobil sport, sementara kemampuan berpikir kritis penggunanya masih jalan kaki pelan-pelan. Dan kalau kita lihat data survei literasi digital nasional dari tahun 2023, situasinya makin jelas. Lihat deh kelompok yang paling besar. Mayoritas warga desa itu masih terjebak di kelompok pengguna dasar. Maksudnya apa? Ya mereka bisa buka sosmed, jago geser-geser layar, tahu cara pencet tombol bagikan, tapi mereka nggak punya kapasitas buat mikir, konten yang gue sebarin ini bener atau hoax ya? Jadi secara teknologi mereka aktif, tapi secara literasi mereka benar-benar belum siap. Bagian 3. 3 ancaman nyata desa. Poin krusialnya di sini, ketika populasi besar yang belum siap ini mendadak terhubung, mereka langsung jadi target empuk. Dan ini bukan cuma sekedar peringatan teori ya. Ada lebih dari 9.400 isu hoax yang dicatat Kominfo dari 2018 sampai awal 2023. Dan tebak di mana hoax ini paling cepat menyebar. Bukan di forum-forum gelap di internet, tapi di grup WhatsApp keluarga dan komunitas. Saluran yang paling dipercaya warga desa justru jadi tempat paling subur buat penyebaran disinformasi. Kenapa? Karena pesannya datang dari paman, bibi, atau tetangga yang mereka kenal baik. Parahnya lagi, hoax ini sebenarnya cuma pintu masuk ke sebuah siklus setan. Awalnya percaya sama hoax atau janji manis soal uang cepat dari temen. Terus mereka terjebak judi online atau judol. Pas uangnya habis kalah judi, apa yang terjadi? Mereka panik dan cari dana talangan cepat ke pinjol alias pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik leher. Mereka minjam ke pinjol buat nutup utang judol. Jadi ini bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri teman-teman. Ini tuh satu ekosistem jebakan raksasa yang sengaja mengeksploitasi kepolosan dan kerentanan warga desa. Bagian 4. Kenyataan pahit di lapangan. Biar kita bisa benar-benar merasakan dampaknya, kita harus turun dari angka-angka statistik nasional tadi dan lihat langsung kondisi di lapangan. Karena jujur saja, ancaman digital itu nggak bakal sopan ngetuk pintu dulu terus nanya, "Permisi, komunitasnya udah siap belum buat nerima kami?" Nggak gitu. Ancaman itu menyerbu masuk seketika bersamaan dengan sinyal internet pertama yang nangkring di layar HP warga. Coba kita bandingkan dua realitas lapangan yang beda banget nih. Di satu sisi ada desa Tanjung Gelumpang di Aceh. Desa ini baru pulih dari bencana. Pas sinyal internet nyala lagi, arus informasi langsung masuk kayak banjir bandang tanpa filter.
Di sisi lain, ada desa bias di Papua Pegunungan yang baru pertama kalinya ngerasain sinyal 4G. Anak mudanya langsung mulai asik main WhatsApp, tapi para tetuanya masih sangat gagap teknologi. Konteks keduanya beda jauh kan? Tapi hasil akhirnya sama persis, kerentanan massal akibat nggak adanya pondasi literasi digital. Di Tanjung Gelumpang tadi, survei lapangan menemukan fakta yang rasanya kayak pukulan telak. 61,3%. Angka ini mewakili responden yang asal Anda tahu, mayoritasnya adalah pelajar perempuan usia 13-16 tahun. Dan ternyata mereka sudah punya pengetahuan langsung atau nggak langsung soal praktik judi online di lingkungan mereka. Bayangkan, ancaman ini nggak cuma nyasar orang dewasa, tapi udah merayap masuk ke anak-anak belasan tahun di desa yang baru aja kena bencana. Gila kan? Terus, kenapa ancaman kayak gini gampang banget nembus pertahanan mereka? Jawabannya simpel, karena sistem pertahanan informasi mereka emang masih sangat rapuh. Cuma 35,5% warga yang mau repot-repot ngecek ke sumber resmi kalau dapat informasi yang simpang siur. Sisanya, mereka milih nunggu atau nanya ke tokoh yang dituakan. Dulu, ngandelin omongan komunitas buat cari kebenaran itu emang cara bertahan hidup yang masuk akal. Tapi di era digital sekarang, kebiasaan ini justru jadi titik lemah yang dimanfaatkan habis-habisan sama pembuat hoax dan penipu. Bagian 5. Membangun budaya verifikasi. Oke, kita udah lihat betapa gentingnya situasi ini. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngebenerinnya? Kuncinya ada pada pergeseran pendekatan. Kita harus berhenti cuma ngajarin cara pakai aplikasi dan mulai ngebangun sebuah budaya. Intervensi kita harus masuk ke lapisan yang lebih dalam. Kita nggak bisa lagi sekedar ngajarin, oh ini loh cara bikin akun sosmed. Kita harus ngelatih mereka buat punya insting verifikasi. Berhenti bentar, cek fakta, mikir kritis, baru deh putusin mau percaya atau menyebarkan sesuatu. Saya suka banget sama kutipan dari pakar bernama Rene Hobbs ini. Kata beliau, literasi media itu bukan berarti bikin masyarakat desa jadi orang-orang yang sinis dan gak percaya sama siapapun. Bukan gitu konsepnya. Ini murni soal membangun otot berpikir kritis, membangun kapasitas otak biar seseorang bisa mengevaluasi informasi, paham konteks di balik informasi tersebut, dan ujung-ujungnya bisa bikin keputusan yang paling bijak buat diri mereka. Dan tebak, pelatihan semacam ini tuh beneran ngaruh loh. Ada penelitian di Indonesia yang membuktikan kalau kelompok yang udah ikut pelatihan literasi media berbasis video itu punya kemungkinan 64% lebih tinggi untuk menolak menyebarkan berita palsu dibandingkan mereka yang nggak dilatih. Ini bukti nyata kalau literasi informasi itu skill yang bisa diajarkan, bisa diukur, dan yang paling penting bisa jadi alat yang menyelamatkan komunitas dari jebakan digital. Bagian 6. Kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Jadi, mari kita tarik benang merah dari semua yang udah kita obrolin. Literasi digital itu bukan lagi sekedar pelatihan tambahan yang kalau ada ya bagus. Ini syarat mutlak. Pertama, kita harus sadar budaya verifikasi ini masih absen di komunitas pedesaan kita. Kedua, daerah yang baru banget dapat sinyal internet itu ibaratnya bayi yang sangat rentan. Mereka butuh perlindungan dari hari pertama. Ketiga, hoaks, judol, dan pinjol ini adalah satu paket masalah yang cuma bisa diputus rantainya pakai literasi digital yang kuat. Dan terakhir, kita nggak bisa asal copy-paste program dari kota ke desa, solusinya harus benar-benar nyambung sama realitas sosial masyarakat desa itu sendiri. Kalau Anda mau tahu lebih dalam, saya sangat menyarankan Anda buat nge-scan kode QR yang ada di layar sekarang juga. Itu bakal bawa Anda langsung ke dokumen aslinya, Daya Desa, helai 10. Di sana ada banyak banget data mendalam dan cerita miris dari lapangan yang nggak sempat kita bahas utuh di sini, yang saya jamin bakal mengubah cara pandang Anda soal pembangunan infrastruktur digital. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang terus muter-muter di kepala saya. Setelah kita melihat semua kenyataan pahit tadi, jebakan hoaks, lilitan pinjol, sampai ancaman judol yang mengintai anak-anak kita, akankah kita terus-terusan merayakan masuknya sinyal internet ke desa-desa, sembari membiarkan warganya berdiri kebingungan di persimpangan jalan digital itu tanpa kompas? Konektivitas tanpa kapasitas itu bukanlah pemberdayaan, itu justru menciptakan bentuk kerentanan baru. Terima kasih banyak sudah menemani saya di sesi bedah materi ini, dan yuk kita sama-sama pikirkan gimana caranya ngebangun ekosistem digital yang benar-benar memberdayakan.